wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Amalia Kurniawan dari Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman Samarinda. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi mengenai pewarnaan bakteri. Pewarnaan bakteri yang akan disampaikan pada hari ini yaitu mengenai pewarnaan Gram dan juga pewarnaan ZN atau pewarnaan Ziehl-Neelsen. Yang akan kita bahas pertama kali di sini adalah pewarnaan Gram. Jadi, pewarnaan Gram ini memiliki tujuan untuk melihat bentuk morfologi bakteri dan melihat reaksi atau sifat pewarnaan Gram dari bakteri. Sifat kuman terhadap pewarnaan Gram merupakan sifat penting untuk membantu determinasi suatu bakteri. Bakteri Gram positif berwarna ungu, sedangkan bakteri Gram negatif berwarna merah. Nah, perbedaan dari warna bakteri Gram positif dan juga bakteri Gram negatif ini bisa disebabkan karena perbedaan dari tebal dan tipisnya lapisan peptidoglikan pada bakteri Gram positif dan juga pada bakteri Gram negatif. Pada bakteri Gram positif, lapisan peptidoglikannya itu lebih tebal dan lebih kompleks. Pada bakteri Gram positif, lapisan peptidoglikan bisa mencapai 30 lapis, sedangkan pada bakteri Gram negatif, lapisan peptidoglikan hanya 1-2 lapis saja. Nah, 30 lapis tadi menyebabkan bakteri Gram positif itu memiliki lapisan yang lebih kompleks, sehingga larutan kristal violet akan lebih susah untuk keluar dari bakteri Gram positif. Pada bakteri Gram negatif, yang mana lapisannya lebih sedikit, maka hal tersebut menyebabkan lapisan ini menjadi lebih tidak kompleks dan menyebabkan larutan kristal violet dapat dengan mudah keluar dari bakteri Gram negatif. Nah, selanjutnya pewarnaan Gram ini memiliki cat tersendiri. Nah, cat Gram itu terdiri atas larutan amonium oksalat kristal yang terdiri dari Gram A, Gram B, Gram C, dan juga Gram D. Gram A sendiri terdiri dari kristal violet, etil alkohol 95%, amonium oksalat, dan aquades. Gram B terdiri atas iodin dan juga aquades. Gram C terdiri atas alkohol 95% dan aseton. Gram D terdiri atas safranin dan juga aquades. Berikut ini adalah alat dan juga bahan yang akan digunakan pada pewarnaan Gram. Alat yang digunakan di sini yang pertama tentunya adalah objek gelas atau kaca benda. Lalu ada OC, ada pipet tetes, ada lampu bunsen, dan juga ada mikroskop serta rak preparat. Untuk bahan yang digunakan ada bakteri, biakan bakteri, lalu ada larutan air garam fisiologis, ada 1 set cat Gram, dan juga ada minyak imersi. Nah, untuk cara pengerjaan dari pewarnaan Gram, pertama kita mengambil kaca benda, lalu kita membersihkannya dengan cara melewatkannya di atas lampu bunsen sebanyak 2-3 kali saja. Setelah itu, kita beri tanda pada masing-masing kaca benda. Misalnya kita beri tanda A, dan satunya lagi kita beri tanda B, dengan menggunakan spidol permanen, atau bisa juga menggunakan label pada tepi kaca benda. Lalu kita bisa menggambar bentuk elips pada bagian bawah dari kaca benda sebagai panduan untuk meletakkan suspensi bakterinya nanti. Setelah itu, kita teteskan air garam fisiologis pada bagian tengah elips tersebut pada kaca benda A dan juga kaca benda B tadi. Lalu kita ambil 1 OC biakan bakteri dan kita suspensikan dengan air garam fisiologis pada kaca benda A dan kaca benda B. Selanjutnya, kita membuat preparat yang tipis pada kaca benda A menggunakan bakteri A dan juga pada kaca benda B menggunakan bakteri B. Dengan cara gerakannya itu melingkar keluar dari penanda elips yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, preparat dikeringkan pada suhu kamar atau dengan cara melakukan fiksasi seperti tadi dengan melewatkan kaca preparat di atas lampu bunsen. Hanya sebanyak 2-3 kali saja. Lalu kaca benda kita letakkan di atas rak preparat dan kita tuangkan larutan kristal violet
dan kita biarkan selama 1-2 menit. Lalu zat warnanya dibuang dan kita cuci menggunakan air mengalir. Selanjutnya, kita tetesi seluruh preparat menggunakan larutan Lugol dan kita biarkan selama 30 detik. Setelah 30 detik, kita buang larutan Lugolnya, lalu kita bilas lagi menggunakan air mengalir. Selanjutnya, kita melunturkan preparat menggunakan alkohol 96% sampai semua zat warna luntur, lalu kita cuci lagi menggunakan air mengalir. Lalu kita tetesi dengan zat warna kontras, yaitu larutan safranin, dan kita biarkan selama 2 menit. Setelah 2 menit, kita buang zat warna dan kita cuci menggunakan air mengalir. Lalu kita keringkan preparat dengan cara mengangin-anginkannya saja. Selanjutnya, kita bisa memeriksa preparat di bawah mikroskop, mulai dari perbesaran lemah hingga perbesaran kuat. Namanya, di sini kita akan melewatkan kaca preparat terlebih dahulu di atas lampu bunsen sebanyak 2-3 kali. Setelah itu, kita bisa membuat penanda tadi di bawah kaca preparat di bagian tengah yang berbentuk elips untuk memudahkan kita pada saat kita melakukan suspensi bakterinya nanti. Nah, sebelum kita mengambil bakteri dengan menggunakan OC-nya kita panaskan terlebih dahulu. Setelah itu baru kita mengambil bakteri secukupnya saja. Tapi untuk mengambil bakteri ini, jangan menggunakan OC yang baru saja dipanaskan. OC-nya dibiarkan beberapa saat terlebih dahulu agar tidak terlalu panas, karena kalau misalnya OC-nya terlalu panas, maka dikhawatirkan dapat membunuh bakteri yang akan kita ambil. Nah, setelah itu bakterinya tadi kita suspensikan menggunakan kaca preparat, kita suspensikan dengan air garam fisiologis tadi. Setelah itu kita sterilkan lagi OC-nya, kita lewatkan lagi di atas api sebanyak 2-3 kali seperti itu. Selanjutnya di sini kita mulai meneteskan cat gram tadi. Kita teteskan larut cat gram A, cat gram B, cat gram C, dan juga cat gram D. Setelah itu, cat gram tadi dibersihkan sampai akhirnya bisa kita keringkan. Lalu selanjutnya, cat gram tadi bisa kita baca di atas mikroskop. Selanjutnya adalah pewarnaan tahan asam. Pewarnaan tahan asam atau pewarnaan Ziehl-Neelsen ini memiliki tujuan untuk melihat atau mengamati bentuk-bentuk sel-sel bakteri yang tahan pewarnaan asam, yang dengan pewarnaan ini akan berwarna merah, sedangkan bakteri lainnya itu akan berwarna biru. Sifat tahan asam disebabkan karena terdapatnya asam mikolat yang terikat dalam dinding sel. Dinding sel bakteri tahan asam terdiri dari peptidoglikan, arabinogalaktan, dan juga lipid. Sedangkan 50% dari lipid ini adalah asam mikolat. Nah, ini adalah gambar dari larutan-larutan apa saja yang digunakan pada pewarnaan tahan asam. Nah, cat Ziehl-Neelsen itu terdiri atas ZNA, ZNB, dan juga ZNC. ZNA itu terdiri dari alkohol fuchsin 3% dan fenol 5%. ZNB terdiri dari HCl 37% dan juga alkohol 95%. ZNC terdiri atas methylene blue dan juga aqueous. Nah, untuk pewarnaan tahan asam, alat dan bahan yang kita gunakan tidak jauh berbeda dengan pewarnaan gram sebelumnya. Jadi, alat yang kita gunakan di sini yang pertama adalah objek glass atau kaca benda, lalu kita menggunakan masker, kita menggunakan OC, menggunakan lampu bunsen seperti tadi, menggunakan rak preparat, dan juga tentunya menggunakan mikroskop. Selanjutnya, untuk bahannya kita menggunakan giakan bakteri sputum, lalu 1 cat BTA atau ZN, lalu menggunakan minyak imersi. Nah, untuk cara kerja dari pewarnaan tahan asam atau pewarnaan Ziehl-Neelsen sendiri, pertama-tama kita mengambil kaca benda, lalu kita bersihkan dengan cara melewatkannya di atas lampu bunsen. Kemudian kita teteskan air garam fisiologis pada tengah kaca benda. Selanjutnya kita membuat preparat yang tipis dan rata. Lalu kita keringkan preparat pada suhu kamar
dan kita fiksasi dengan cara melewatkan kaca benda tadi di atas lampu bunsen. Setelah itu, kita letakkan kaca benda mendatar pada rak preparat dan tuangi larutan Carbol Fusion sampai menutupi seluruh permukaan kaca benda tadi. Lalu kita lewatkan di atas nyala api sampai zat warna tersebut mengeluarkan asap, tetapi tidak sampai mendidih. Kita ulangi sebanyak 3 kali, dan kita biarkan selama 5 menit. Selanjutnya, zat warna dibuang dan dibilas dengan menggunakan air mengalir. Lalu kita melunturkan zat warna dengan menggunakan alkohol asam sampai semua zat warnanya larut. Lalu kita cuci menggunakan air mengalir. Selanjutnya kita tuangkan preparat menggunakan larutan metilen blue dan kita biarkan selama 30 detik. Setelah 30 detik, kita cuci lagi menggunakan air mengalir lalu kita keringkan. Selanjutnya, apabila sudah kering, dapat kita amati di bawah mikroskop menggunakan perbesaran lemah hingga kuat, yaitu perbesaran 1000. Untuk perbesaran kuat, kita menggunakan minyak imersi. Nah, berikut ini adalah gambar dari cara kerja pewarnaan Ziehl-Neelsen. Di sini terlihat bahwa kaca preparatnya sedang dipanaskan atau dilewatkan di atas lampu bunsen. Ini hanya kita lakukan sebanyak 2 sampai dengan 3 kali. Nah, di sini adalah gambaran dari cat-cat atau zat-zat warna yang kita gunakan pada pewarnaan Ziehl-Neelsen. Di sini terlihat untuk penuangan dari cat warna yang dilakukan pada pewarnaan Ziehl-Neelsen. Lalu di sini preparatnya dilakukan pembersihan menggunakan air yang mengalir. Lalu di sini terlihat lagi diteteskan lagi zat pewarnanya, lalu dibersihkan lagi menggunakan air yang mengalir. Setelah itu kaca preparatnya tadi dikeringkan, lalu dapat dibaca di bawah mikroskop dengan penggunaan perbesaran yang halus sampai dengan perbesaran yang kuat atau perbesaran 1000 menggunakan minyak imersi. Nah, kira-kira begini gambaran yang terdapat di bawah mikroskop pada pewarnaan menggunakan ZN atau Ziehl-Neelsen. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai pewarnaan bakteri, mengenai pewarnaan bakteri gram, dan juga pewarnaan bakteri menggunakan Ziehl-Neelsen atau ZN. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.